Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik, penalaran matematika, bilangan dan operasinya, bagian keempat atau part 4. Nomor 1. Jika A log B log C didefinisikan sebagai A per C kali B ditambah AC untuk semua bilangan bukan 0, mana di antara pilihan berikut yang senilai dengan bilangan bulat ganjil? A. 4 log 8 log 2, B. 3 log 2 log 1, C. 9 log 3 log 3, D. 8 log 6 log 4, E. 5 log 7 log 1. Ya, dan kita akan jawab. A log B log C itu sama dengan A didefinisikan sebagai A per C kali B ditambah AC. Nah, kalau kita lihat dari perkalian ya, bahwa bilangan ganjil kali bilangan ganjil itu bilangan ganjil. Bilangan genap kali bilangan ganjil, bilangan ganjil kali bilangan genap, bilangan genap. Begitupun sebaliknya, bilangan genap kali bilangan ganjil juga bilangan genap. Kemudian bilangan genap kali bilangan genap itu adalah bilangan genap. Nah, untuk penjumlahannya, bilangan ganjil kali bilangan ganjil itu bilangan genap. Bilangan ganjil tambah bilangan ganjil itu bilangan genap ya. Bilangan ganjil tambah bilangan genap adalah bilangan ganjil. Begitu pula sebaliknya, bilangan genap tambah bilangan ganjil itu pasti bilangan ganjil. Terakhir adalah bilangan genap tambah bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, kita lihat ini rumusnya ya. A log B log C sama A per C. A per C kali B ditambah C. Ya, jika A per B itu ganjil, karena penjumlahan ganjil, maka AC harus genap ya untuk melakukan bilangan ganjil. Nah, kemudian jika A per CB itu genap, maka AC harus ganjil. Dari sini kita bisa lihat, coba kita lihat. 42 genap berarti harus A kali 2, 4 kali 2 8. Oh, berarti salah ya. Kita B. 3 per 1, 3 kali 2 adalah 3 per 1, 3 kali 2, 6. Genap ya, berarti 3 kali 1, 3 ganjil. Oh, berarti yang benar itu jawabannya adalah B ya. 3 log 2 log 1. Kalau 9 3 3 juga tidak. 8 4 juga 3 ya. 8 bagi 4, 2 kali 6, 12. 8 4 tidak bukan ya. Kalau dia genap harus ganjil AC-nya ya. Jadi di sini yang memenuhi hanya 1, B 3 log 2 log 1. Selanjutnya nomor yang kedua. Untuk sebuah bilangan bulat N didefinisikan N dolar sama dengan 4 kali N untuk bilangan genap N-nya. Kemudian N dolar sama dengan N kurang 5 untuk bilangan ganjil ya. Maka nilai 15 dolar sama dengan A 40, B 51, C 69, D 73 dan E 86. Kita jawab ya. 15 dolar, jadi 15 dolar dulu pertama, itu baru kita dolarkan lagi. Artinya sama dengan 15 kurang 5 dulu karena dia ganjil, berarti hasilnya 10. 10 dolar karena dia genap, berarti 4 kali 10 adalah 40. Jawabannya adalah A, 40. Selanjutnya nomor yang ketiga. A ditambah B tambah C sama dengan 7. Kemudian C ditambah D tambah E sama dengan 9. Jika setiap huruf di atas merepresentasikan bilangan bulat positif yang berbeda, berarti tidak ada yang sama ya. Maka nilai C sama dengan, di antara ini C, D, E-nya ini tidak ada yang sama nilai. A1, B, 2, C, 3, D, 4, dan E adalah 5. Kita jawab. A tambah B tambah C sama 7, kombinasi bilangan positif yang mungkin berbeda adalah, jadi kita 1 tambah 2 tambah 4 berarti 6 tambah 1 7. 1 tambah 3 tambah 3 berarti ini ada yang sama, berarti tidak bisa. 2 3 2 juga ada sama, berarti tidak bisa. Hanya 1 4 1 2 4. Kalau kita ambil bilangan lain misalnya 2 1 4 berarti sama saja ini 1 2 4 ya. ABC-nya itu jadi nilainya berbeda ya. Jadi hanya yang memenuhi itu adalah 1 2 4. Yang lain ada persamaannya. Kalau misalnya 4 2 1 ya, 4 3 0 tidak ada 0 kan ya, berarti hanya 1 2 4 yang lain, variasi yang lain tidak ada.
Nah, kemudian CD tambah E itu 9. Kombinasi bilangan positif yang mungkin berbeda adalah 126. Jadi 6 tambah 2 tambah 1. Kemudian 2 tambah 3 tambah 4. 7 tambah 2 9. Kemudian 1 tambah 3 tambah 5. 8 tambah 1 9. 1 4 4 ya, di ini tidak masuk karena ada yang 2. Kalau yang lain 2, misalnya 5 2 5 2572, berarti samanya 2 ya. Nah, jadi hanya 126, 234 dan 135 dan hanya 25 yang cocok. Dan dari penyelesaian yang tertentu yang tersebut hanya ada angka 1 yang sama ya. Coba kita lihat. Ini 1 ya, 124 dan 126. Di sini ada 2, ada 23. Yang satunya ini tidak ada, hanya ini ada 1. Jadi 1 ini dengan beririsan dengan yang ini berarti hanya 1 yang sama. Maka yang menjadi jawabannya itu adalah A1. Jadi jawabannya adalah A1. Kalau 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini tidak ada ya. Jadi hanya 1 yang mungkin ini 1, 124, ini 1, 2, ini hanya 1 dengan 135. Yang sama itu hanya 1. Nah, selanjutnya nomor yang ke. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 4. Untuk sama bilangan bulat n didefinisikan bahwa n ya, yang kurung kotak ini adalah hasil penjumlahan dari tiap digitnya. Contoh, kotak 342 ya. Kurung kotak ini 342 itu 3 tambah 4 tambah 2 itu 9. Jika n adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 1000, maka pernyataan pasti benar. 10, kotak 10A itu lebih kecil daripada kotak A ditambah 1. 2, kotak A lebih kecil daripada 20. Kemudian 3, jika A genap, maka kotak A juga genap. Nah, kita jawabnya, ini A tidak ada, B itu 2 saja, C adalah 1 dan 2, D adalah 1 dan 3, dan E adalah 1, 2, dan 3. Nah, kita jawab 10A lebih kecil pada A tambah 1. Nah, tidak berlaku untuk semua ya. Jadi contoh 10 kali 1 berarti 10 ya. Kalau ini 1 tambah 1 ya tidak benar ya. Hal yang tidak benar. Kemudian untuk bagian kedua, kotak-kotak A itu selalu lebih kecil daripada 20. Kita ambil yang paling besar yaitu 999. Berarti 999 adalah 27. Nah, ini kotak lagi 27, jadi 9. Ini lebih kecil, jelas lebih kecil daripada 20. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jelas benar ya ini karena nilai yang terbesar saja kurang dari 20. Nah, untuk yang ketiganya, A genap maka A juga genap. Hal ini tidak benar, contoh A-nya 36. Genap kan? Kalau kita 3 tambah 6 adalah 9. Ini adalah bilangan ganjil. Jadi yang benar di sini adalah, jadi tidak penuh ya. Jadi yang benarnya adalah itu 2 saja, bagian B 2 saja. Selanjutnya nomor yang ke-5. Jika M per N lebih besar daripada 1, manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar? Benar adanya ya. 1, pernyataan 1 M lebih besar daripada N. Pernyataan 2 adalah M kali N itu lebih besar daripada 0. Kemudian pernyataan 3 adalah M itu lebih besar daripada 1. A 1 saja, B adalah 2 saja, C adalah 3 saja, D adalah 1 dan 2, dan E adalah 1 dan 3. Kita jawab. M per N itu lebih besar dari 1. Suka dengan videonya? Like dong. Maka M lebih besar daripada N adalah hal yang salah. Misalnya kalau dia negatif, min 5 bagi min 2 itu kan jelas lebih besar 1, tapi ini negatif. Namun M-nya itu justru lebih kecil daripada N-nya. Jadi hal ini lebih salah ya. Yang kedua, M kali N itu lebih besar 0. Nah, benar, karena bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya positif atau lebih besar daripada 0. Ini kan contoh misalnya 5 kali min 2 kali min 5, pasti itu lebih besar daripada 0 ya. Kemudian
M lebih besar 1. Salah, karena jika M dan N adalah bilangan negatif, tentu M-nya lebih kecil daripada 1. Seperti contoh di atas, min 5 M-nya berarti M-nya lebih kecil 1. Sedangkan hasilnya itu lebih besar dari 1 kalau kita bagi. Ya. Jadi jawabannya adalah B, 2 saja. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bertrand Russell. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.